siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Kota Surakarta, Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Ersyani Siti Suryani SPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin peserta seminar, dan tidak lupa yang berbahagia Bapak Ibu pemateri seminar pada waktu siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta dalam keadaan sehat tanpa dengan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin peserta seminar pada siang hari ini yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, diawali dengan berdoa. Yang selanjutnya dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Karyadi SPD, pemateri 2 Bapak Guritno SPD, pemateri 3 Ibu Suci Murniasih SPD, 4 Ibu Meli Banada SPD. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya katakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Terima kasih Pak Winarno atas. Langsung saja selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pertama yang saya hormati Ibu Sri Rahayu Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, lalu Bu Ersyani Siti Suryani Sarjana Pendidikan, dan semua Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini. Di sini saya akan memaparkan laporan saya, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja SMP Negeri 23 Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Di sini laporan saya, yaitu saya membuat materi terkait layanan bimbingan konseling yang menyenangkan dan berpihak pada siswa, BK bukan polisi siswa. Bisa Bapak Ibu lihat itu biodata saya, yaitu nama lengkap saya sendiri yaitu Bu Suci Murniasih, lalu mapel bimbingan konseling. Moto hidup saya, selagi kita mampu lakukanlah. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang kebijakan administrasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, pegawai baru harus mengikuti pelatihan atau orientasi sebelum ditempatkan di unit kerja agar siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu
Maksud yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, lalu yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ketiga, pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi dan melaksanakan tugas secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Di sini terdapat jadwal MOOC tahap 3, bisa Bapak Ibu lihat nggih, kita mulai MOOC tahap 3 ini pada 3 September 2024, lalu diakhiri pada hari ini tanggal 23 Oktober 2024. Nah, di sini ada visi Kota Surakarta. Terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandas semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, misi Kota Surakarta adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dapat kita lihat Bapak Ibu, di sini ada struktur organisasi dan tata kerja Kota Surakarta, yang di dalamnya ada wali kota dan wakil kota, di bawahnya ada staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lalu ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Selanjutnya yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3. Ada 3, yaitu yang pertama manajemen kepegawaian P3. Manajemen kepegawaian P3 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang kedua ada penilaian kinerja P3. Penilaian kinerja P3 dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasif, dan transparan. Penilaian kinerja P3 berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Yang ketiga ada disiplin P3. Disiplin P3 adalah kesanggupan P3 untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan P3 yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Bapak Ibu semua, di sekolahan kita kurang lebih ada 16 P3K. Di sini kita harus paham kewajiban P3 itu harus apa saja. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga kesatuan dan kesatuan negara, bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya yaitu nilai dan etika Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada visi dan misi. Visi Dinas Pendidikan yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Lalu misinya yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan. Bisa Bapak Ibu lihat di depan. Yang pertama ada kepala Dinas Pendidikan, lalu sekretariat, dan yang membawainya. Visi selanjutnya yaitu nilai dan etika SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Visi yang selama ini kita pegang teguh yaitu terwujudnya insan bertakwa, berkarakter, kompetitif, dan cinta lingkungan. Misi kita ada 7. Yang pertama yaitu menumbuhkan penghayatan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis literasi dan numerasi. Ketiga, meningkatkan pembinaan olahraga dan keterampilan, seni dan keterampilan. Keempat, menumbuhkan kedisiplinan melalui budaya bersih, tertib, dan budaya kerja. Kelima, menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer, ujian berbasis komputer, dan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keenam, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku cinta terhadap lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, mencemarkan lingkungan, serta upaya pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan situasi sekolah yang aman, berkebinekaan, dan inklusif. Struktur organisasi dan tata kerja SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Ada kepala sekolah, lalu ada bendahara, tata usaha, dan yang di bawahnya. Nah, di sini Bapak Ibu, rencana hasil kerja saya di SMP Negeri 23 Kota Surakarta yaitu mengambil tema layanan bimbingan konseling yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. BK bukan polisi siswa. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menumbuhkan stigma positif terhadap guru BK dengan memberikan layanan yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Situasinya, yang pertama, anggapan bahwa BK tempat anak-anak nakal dihukum. Yang ke BK berarti anak-anak yang bersalah, yang suka membuat onar. Padahal yang ke BK itu boleh siapa saja. Yang memiliki masalah monggo, yang mau diskusi boleh, yang mau ngadem di ruang BK juga boleh. Lalu yang kedua, guru BK dinilai sangat galak dan seram. Padahal lebih ke tegas. Oke, tidak galak Pak, tidak seram. Wong kecil mungil ngene ya ora sarem, ora galak. Ketiga, guru BK selalu mencurigai dan menangkap siapapun yang bersalah. Yang keempat, BK terkait dengan perkelahian, tawuran, dan pelanggaran. Yang keempat, guru BK menangani siswa yang melanggar tata tertib. Yang keenam, guru BK suka merazia siswa yang melanggar peraturan. Benar tidak Bapak Ibu? Stigma negatif guru BK. Benar. Ya, Bapak Ibu guru juga seperti itu ternyata. Lalu tantangan yang saya hadapi, yang pertama, siswa takut datang ke BK karena dianggap cepu oleh teman-temannya. Oh, gini ning BK toh, mesti kau ngelapor kayak gini, kayak gitu. Kalau sudah dipanggil ke BK, berarti kamu pasti bermasalah. Kamu pasti mau mengungkapkan sesuatu yang negatif. Mesti arep ngandakne kancamu sing ndek ini berbuat salah, kayak gitu. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga pelayanan terfokus pada siswa yang bermasalah.
Ketiga, kurangnya kolaborasi antar konselor sekolah, guru, orang tua, dan pihak lain sehingga menghambat efektivitas bimbingan konseling. Yang keempat, kurangnya rasa ketertarikan siswa terhadap BK karena dianggap polisi siswa. Kalau sudah ketemu guru BK langsung lari, padahal belum ngapa-ngapain. Karena apa? Anak-anak cenderung yang lari itu pasti melanggar tata tertib. Kalau enggak rambutnya dikucir, enggak pakai kaos kaki, seragam tidak lengkap, dan lain sebagainya. Aksi yang pertama yaitu guru memberikan pemahaman siswa bahwa BK adalah sahabat siswa. Tidak hanya yang bermasalah, tapi yang berprestasi kita apresiasi juga. Lalu yang kedua, guru BK menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Contohnya dengan game. Lalu dengan pembelajaran kita mengulik isu-isu terkini yang menjadi FYP yang di TikTok, di IG kita bahas. Lalu kita contohnya kita membahas karir. Kita bisa menggunakan arisan karir. Oh, anak-anak suruh menebak-tebakan, oh gerakan kayak gini kira-kira itu pekerjaan apa? Gerakan contohnya gini, apa Bapak Ibu? Memancing. Lalu gerakan di papan tulis menjadi apa? Guru. Nah seperti itu. Jadi anak-anak juga tertarik tentang untuk menebak kira-kira itu gerakan apa seperti itu. Lalu ketiga, guru menjaga asas-asas BK, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutwuri handayani. Yang keempat, mengedukasi dan mengenalkan BK yang ramah, bersahabat, selalu siap untuk lebih banyak mendengarkan. Refleksinya yaitu guru BK bukanlah polisi galak yang selalu mencurigai dan menangkap siapapun yang bersalah. Justru guru BK adalah sahabat bagi siswa. Yang kedua, guru BK siap memberi layanan kepada siswa supaya bisa membentuk karakter dengan baik dan mengantarkan anak untuk berkembang secara optimal dan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Oke, bisa kita lihat dokumentasinya. Ini ada penyampaian materi dengan role play. Anak-anak seneng ketika harus berakting. Bu, aku mau jadi yang perampoknya. Bu, aku mau jadi gurunya. Bu, aku jadi pembulinya. Anak-anak itu seneng. Dia mengekspresikan. Lalu ada bermainnya, tadi arisan karir, lalu pembelajaran menyenangkan dengan kuis, tebak gambar, tebak kata, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ada satu ayat Al-Quran yang selalu saya pegang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terima kasih, selamat sore. Demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Mei Banada. Dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Mei Banada berakhir pula seminar pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada perkataan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Rahayu SPDMPD. Waktu saya persilakan. Serasa mendapat suntikan yang segar, energi yang baru, melihat tenaga-tenaga muda yang berpotensi ini. Terima kasih kepada Pak Ahmad Karyadi, kepada Bapak Purito, kepada Ibu Suci Murniasi, juga kepada Ibu Bibanada yang sudah menguatkan kita semua. Karena satu hal yang harus kita pahami, belajar itu bukan kewajiban, tapi belajar itu adalah kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMK 23 Kota Surakarta. Untuk yang terakhir yaitu penutup kepada Bapak Ibu hadirin peserta seminar pada siang hari ini. Marilah
Seminar pada siang hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami bersilah. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mungkin masih banyak kekurangan dalam menyampaikan dan memandu acara pada siang hari ini. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.